Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andinita Sari Firmansyah. Di sini saya akan membahas literatur review dengan judul Tantangan Penerapan Good Governance di Rumah Sakit. Nah, selanjutnya poin-poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian yang saya gunakan, terus yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, sebagai pendahuluan, rumah sakit merupakan bagian dari organisasi yang paling kompleks dengan jenis pelayanan yang sangat beragam, padat karya, padat modal, dan memerlukan teknologi yang tinggi. Mengelola rumah sakit merupakan hal yang unik, karena selain sebagai unit bisnis, rumah sakit juga memiliki misi sosial. Nah, apa itu good governance? Good governance adalah kerjasama efektif antara negara dan warga di mana kunci suksesnya ada pada partisipasi dalam administrasi politik, memaksimalkan kepentingan publik, mengatur dan mengawasi perusahaan untuk mencapai tanggung jawab, efisiensi, dan profitabilitas. Nah, prinsip good governance mencakup adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Rumah sakit yang menerapkan good governance tidak hanya menghasilkan dampak yang baik terhadap kualitas pelayanan dan meningkatnya kepuasan pasien, tetapi juga berdampak pada peningkatan kinerja staf dan keberhasilan rumah sakit. Namun, banyak tantangan yang menjadi kendala dalam penerapan good governance di rumah sakit. Selanjutnya, untuk metode penelitian yang termasuk dalam kriteria inklusi adalah artikel tentang good governance dan hospital dan tahun publikasinya dalam rentang 10 tahun terakhir. Untuk kriteria eksklusi, yaitu jurnal yang tidak dapat diakses. Selanjutnya, penelitian literatur ini menggunakan 4 database, ada Google Scholar, Semantic Scholar, PubMed, dan ScienceDirect. Data informasi dipisahkan berdasarkan jenis artikel, nama jurnal, tahun, topik, judul, dan kata kunci. Untuk hasil dan pembahasan, dalam pencarian menggunakan kata kunci good governance dan hospital, didapatkan total 12 penelitian yang memenuhi kriteria inklusi. Nah, jurnal pertama oleh Afridi tahun 2020 yang diterbitkan oleh International Journal of Health Planning and Management mengungkapkan bahwa setiap rumah sakit membutuhkan dana untuk mempertahankan fasilitas kesehatan yang standar dan untuk mempertahankan operasionalnya. Nah, begitu pula dalam penerapan good governance, di rumah sakit membutuhkan biaya lebih dalam pelaksanaannya, contohnya biaya dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Nah, jurnal selanjutnya ditulis oleh Bakaliquira tahun 2017 mengatakan penerapan good governance membutuhkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Kemampuan manajerial memberikan dasar kuat dalam penerapan akuntabilitas dan prinsip good governance. Nah, jurnal selanjutnya oleh Bosar Jomehri tahun 2019 mengatakan bahwa asimetri informasi merupakan tantangan yang cukup besar dalam sistem kesehatan yang mempengaruhi pilihan rasional pasien dan membuat mereka memilih layanan dengan penyedia layanan tanpa informasi yang memadai. Tantangan terpenting yang ditemukan dalam menerapkan transparansi adalah keengganan pihak berwenang untuk mempromosikan transparansi itu sendiri. Jurnal selanjutnya oleh Bosar Jomehri tahun 2021 mengatakan bahwa ketakutan akan dihukum karena transparansi merupakan hambatan lain, di mana penyedia layanan kesehatan yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu atau saat ini menyalahgunakan kurangnya transparansi untuk menyembunyikan kesalahan mereka. Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Deber tahun 2017 mengatakan bahwa salah satu hal yang menjadi perhatian khusus adalah buruknya hubungan antara staf rumah sakit atau departemen antar rumah sakit, di mana seorang responden mengatakan bahwa kita harus berhenti menyebut rumah sakit sebagai suatu sistem sampai rumah sakit betul-betul mulai berperilaku sebagai suatu sistem. Jurnal selanjutnya oleh Carsono tahun 2023, tantangan lain yaitu kurangnya kesadaran tentang good governance. Selain itu, juga terdapat keterbatasan sumber daya, di mana contohnya perusahaan kecil atau yang baru saja memulai mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memperkerjakan staf yang diperlukan untuk menerapkan praktik good governance yang baik. Hal lainnya yaitu tidak adanya kebijakan atau struktur organisasi yang kuat, bahkan memiliki budaya yang buruk di mana suatu organisasi terlalu fokus
untuk mendapatkan keuntungan dan tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan yang lain. Jurnal selanjutnya oleh Malfoy tahun 2017 mengatakan bahwa kompleksitas dan diferensiasi dalam sistem tata kelola rumah sakit merupakan konsekuensi dari ketidakcocokan 4 kegiatan inti di rumah sakit, yaitu ada kegiatan komunitas, kontrol, pengobatan, dan perawatan, di mana masing-masing kegiatan ini memiliki cara pengorganisasian yang berbeda dan pola pikir yang juga berbeda. Maka kerumitan dalam kolaborasi keempat kegiatan ini tidak dapat dihindari. Nah, jurnal selanjutnya menanamkan good governance dalam organisasi layanan kesehatan di Kenya dipengaruhi oleh konteks politik dan sosial budaya. Fasilitas kesehatan tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk menegakkan good governance seperti pemberantasan korupsi, yang menyebabkan menjamurnya pengaturan kelembagaan yang informal. Nah, jurnal selanjutnya oleh Rusdi tahun 2020 mengatakan rumah sakit pemerintah tidak memiliki konsep independensi yang mutlak, di mana independensi merupakan salah satu prinsip dari good governance. Ini dikarenakan adanya aturan-aturan yang mengikat. Campur tangan pemerintah terhadap rumah sakit dilakukan atas dasar bahwa rumah sakit tidak dapat melakukan kemandirian secara menyeluruh, baik dalam hal pemberian pelayanan maupun dalam sistem manajemen yang diselenggarakan di rumah sakit. Peran pemerintah juga dibuktikan dengan adanya regulasi terkait tata kelola rumah sakit, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Jurnal selanjutnya oleh Agni Hotri tahun 2021 mengatakan bahwa keterbatasan anggaran, fasilitas medis yang kurang memadai, dan tenaga medis profesional menjadikan rumah sakit pemerintah sebagai kasus yang unik. Selanjutnya, menurut Farid Far tahun 2020, penerapan good governance di rumah sakit pemerintah menjadi rumit bukan hanya karena dimensi ekonomi dan keuangannya, tapi juga adanya tanggung jawab sosial. Nah, selanjutnya, salah satu tantangan penerapan good governance muncul dari kekurangan dana, baik karena kurangnya alokasi dana atau korupsi, dan kurangnya interkoneksi atau komunikasi dan distribusi sumber daya antara berbagai tingkat sistem kesehatan. Nah, tantangan penerapan good governance secara umum, yang pertama yaitu pengetahuan dan keterampilan karyawan. Penerapan good governance membutuhkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Kemampuan manajerial memberikan dasar kuat dalam penerapan prinsip good governance di rumah sakit. Yang kedua yaitu dana atau biaya. Rumah sakit membutuhkan dana untuk mempertahankan fasilitas kesehatan yang standar dan untuk mempertahankan operasionalnya. Begitu pula dalam penerapan good governance di rumah sakit membutuhkan biaya lebih dalam pelaksanaannya. Contohnya yang pertama tadi, biaya dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam menerapkan good governance di rumah sakit. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran penerapan good governance. Nah, tantangan ini banyak dirasakan oleh perusahaan atau organisasi di mana mereka tidak menyadari pentingnya penerapan atau mungkin tidak sepenuhnya memahami apa yang diperlukan untuk mempraktikkan prinsip good governance ini dalam suatu rumah sakit. Nah, selanjutnya terdapat budaya dan politik, di mana dalam menanamkan good governance di rumah sakit itu dipengaruhi oleh budaya dan politik. Fasilitas kesehatan tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk menegakkan good governance, seperti pemberantasan korupsi yang mempengaruhi penerapan good governance di rumah sakit ini. Selanjutnya, untuk tantangan penerapan prinsip akuntabilitas di rumah sakit, yaitu yang pertama adanya hubungan antar departemen dan unsur politik dan budaya. Akuntabilitas. Akuntabilitas dalam organisasi yang memberikan pelayanan kesehatan didefinisikan sebagai tanggung jawab individu atau organisasi untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan konsekuensi dari keputusan yang telah diambil. Kesulitan penerapan akuntabilitas tadi disebutkan bahwa adanya hubungan antar departemen yang buruk, di mana masing-masing departemen fokus untuk pada tugas masing-masing dan tidak terjadi kolaborasi sehingga sulit untuk menciptakan tanggung jawab organisasi di setiap orang. Selanjutnya, adanya tantangan berupa kebijakan kesehatan yang kurang memadai
dan mekanisme pertanggungjawaban yang terbatas, termasuk kurangnya rencana implementasi, diseminasi kebijakan yang buruk, serta keterbatasan dalam mendapatkan umpan balik dari penyedia layanan dan warga negara. Nah, selanjutnya untuk tantangan penerapan transparansi di rumah sakit. Jadi, apa itu transparansi? Transparansi merupakan penyampaian informasi dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan aksesibilitas proses kelembagaan dan informasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, tantangannya yaitu adanya keengganan para penyedia layanan kesehatan untuk menerapkan transparansi ini akibat ketakutan akan dihukum, di mana penyedia layanan kesehatan yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu saat ini menyalahgunakan kurangnya transparansi ini untuk menyembunyikan kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, selanjutnya yaitu tantangan penerapan independensi di rumah sakit. Hal ini dipengaruhi oleh jenis atau kepemilikan rumah sakit, di mana rumah sakit pemerintah tidak memiliki konsep kemandirian yang mutlak karena ada aturan-aturan yang mengikat. Campur tangan pemerintah terhadap rumah sakit dilakukan atas dasar bahwa rumah sakit tidak dapat melakukan kemandirian secara menyeluruh, baik dalam hal pemberian pelayanan maupun dalam sistem manajemen yang diselenggarakan di rumah sakit. Selain itu, penerapan di good governance di rumah sakit juga menjadi unik dan rumit, bukan hanya karena dimensi ekonomi dan keuangannya, juga mencakup tanggung jawab sosial. Nah, jadi untuk kesimpulannya, tantangan penerapan good governance di rumah sakit itu ada beberapa yang didapatkan, yang contohnya adanya kebutuhan pengetahuan dan keterampilan dan biaya dalam penerapan good governance di rumah sakit, adanya kurangnya kesadaran penerapan good governance di rumah sakit, ada unsur politik dan budaya, dan juga tantangan-tantangan dalam penerapan prinsip akuntabilitas, independensi, dan juga transparansi di rumah sakit.